Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan kita untuk berkumpul pada seminar sesi 1 pagi ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang terhormat, perkenalkan saya Tia Purniati selaku moderator pada seminar sesi 1. Pada seminar sesi 1 ini akan dibahas tentang membangun literasi numerasi melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Turmudi, MED, MSc, PhD. Halo Prof, Assalamualaikum, sudah hadir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari pembicara kita. Saya izin share screen. Sebentar. Oh, mohon maaf, ini saya belum bisa share screen. Mungkin panitia? Iya, sudah Bu. Oke, sebentar. Sudah terlihat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Profesor Turmudi, MED, MSc, PhD, lahir di Pangandaran 12 Januari 1961. Latar belakang pendidikan beliau adalah dari SD, SMP, sampai SMA di Kota Pangandaran. Kemudian beliau berlanjut kuliah D2, D3, sampai S1 di Pendidikan Matematika IKIP Bandung. Selanjutnya pra S2 ITB di Bandung. Kemudian S2 di Latrobe University Australia, S2 di Twente University Belanda, dan terakhir S3 di Latrobe University Australia. Beliau merupakan guru besar pendidikan matematika FMIPA SPS UPI. Selain itu, beliau juga sampai sekarang masih diamanahi sebagai Direktur UPI Kampus Purwakarta. Beliau telah menulis buku antara lain Bu, tadi malam. Ya, oh begitu Pak. Ya. Ya. Baik, beliau telah menulis buku antara lain buku pelajaran SMP, LKS Matematika untuk SMP, dan lain-lain yang dapat Bapak Ibu lihat di layar. Sangat banyak ini hasil karya beliau. Kemudian selanjutnya beliau juga telah mempublikasikan karya ilmiahnya yang telah diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus yang dapat Bapak Ibu juga lihat di layar. Buku dan karya ilmiah yang dihasilkan beliau sangat banyak Bapak Ibu. Semuanya ada 8 halaman, jadi izin saya tidak bacakan satu persatu karena mungkin nanti waktunya bisa habis saya bacakan karya-karya beliau. Mohon maaf saya percepat mungkin. Ini adalah beberapa karya ilmiah beliau. Oke. Dan mungkin masih banyak beberapa karya ilmiah yang terbaru yang belum beliau tuliskan. Izin saya stop share. Baiklah, Bapak Ibu yang terhormat, pada seminar ini pembicara akan menyampaikan materinya sekitar 60 menit, dilanjutkan sesi tanya jawab sekitar 30 menit. Sesi tanya jawab akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama akan menjawab 3 pertanyaan terpilih yang disampaikan melalui chat Zoom. Jadi Bapak Ibu dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya melalui chat Zoom. Nanti mungkin akan saya pilih 3 pertanyaan yang mudah-mudahan bisa mewakili. Kemudian sesi selanjutnya, sesi kedua akan menjawab 3 pertanyaan yang disampaikan secara langsung oleh Bapak Ibu. Sebelum mengajukan pertanyaan, mungkin Bapak Ibu dipersilakan untuk raise hand. Jika waktunya masih cukup, akan dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Selanjutnya, saya persilakan kepada Bapak Profesor Turmudi untuk menyampaikan materinya sekitar 60 menit. Silakan, Prof. Baik, Ibu Dr. Tia Purniati sebagai moderator pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan dijawabnya salam, pertanda bahwa apa yang saya keluarkan suara ini terdengar gitu ya. Alhamdulillah. Tidak usah harus bertanya lagi apakah suara saya terdengar atau tidak ya.
Ibu Bapak hadirin sekalian, eh, para pejabat di KBB Kabupaten Bandung Barat. Tadi saya lihat ada Pak Safrudin ya, dan lain-lain banyak sekali tidak usah saya ungkapkan di pagi hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu di prodi matematika ya, dan pendidikan matematik, tentu ini merupakan bagian dari Tridharma perguruan tinggi kita, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat itu ya. Jadi ada Tridharma yang mesti kita jalankan setiap tahun yang tidak boleh blank begitu. Serta bapak-bapak dan ibu-ibu guru ya se-Kabupaten Bandung Barat, tapi ini juga ada peserta titipan sebenarnya itu ya. Ada kalau nggak salah ada dari Sulawesi Tengah gitu ya. Saya tadi forward ke adik saya pagi hari ini mengikuti gitu, mendengar gitu ya. Kalau ada tertulis Parimo, nah itu dia ya di sana. Biar ikut ketularan sedikit lah gitu ya. Bicara masalah literasi dan pembelajaran diferensiasi, memang kita ini sebenarnya berangkat dari kemampuan seorang anak membaca gitu ya. Baik membaca simbol, membaca teks, maupun membaca konten matematik atau gambar atau representasi matematik. Nah, ini yang seringkali kita itu bisa menghitung tapi tidak bisa menerjemahkan. Bisa menggambar tapi tidak bisa menyuarakan dan seterusnya begitu ya. Ini menjadi salah satu wujud dari kelemahan. Mohon izin panitia untuk sudah diizinkan ini? Sudah tampil Bapak layarnya tadi, ya bisa. Sudah tampil ya. Bentar, saya harus kecilkan ini. Di layar udah tampil. Belum, Prof. Belum, Prof. Ya. Tadi sempat tampil sebentar, sekarang hilang lagi ya. Ya, sekarang. Ya. Tapi kontennya belum. Baru folder, Prof. Yang terlihatnya. Share. Nah, sudah, Prof. Saya. Baik. Nah, Ibu Bapak sekalian, bangun literasi numerasi melalui pendekatan pelajaran berdiferensi. Kalau kita bicara tentang literasi, apa sih sebenarnya begitu ya? Kalau dulu itu ada PBH ya, pemberantasan buta huruf. Itu adalah meminterkan orang agar orang bisa membaca begitu ya. Apakah baca Latin atau baca Arab begitu ya. Itu namanya literasi atau melek ya. Literasi itu melek lah kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau literasi numerasi atau literasi matematik
dalam bahasa Indonesia itu kira-kira melek matematik begitu ya. Biar nggak terlalu sulit ya kita memahami. Nah, disebut melek matematik itu berbagai tingkatan tentunya ya. Ada tingkat yang hanya melihat saja bisa melakukan, kemudian hanya melihat saja mungkin bisa membaca maupun menghitung, melakukan perhitungan begitu ya. Jadi di sini makna secara keseluruhan itu adalah mengenal dan menginterpretasikan masalah matematik yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin juga menerjemahkan masalah-masalah tersebut ke dalam konteks matematik gitu ya. Ini saya kutip dari PISA kalau nggak salah ini ya. Kemudian menggunakan pengetahuan dan prosedur matematik untuk memecahkan masalah. Menginterpretasikan hasil ke dalam permasalahan yang asli gitu. Kadang-kadang hasilnya sudah ada, tetapi apa maknanya kita nggak bisa menerjemahkan, itu juga disebut belum melek gitu ya. Kemudian merefleksikan pada metode yang digunakan. Dan terakhir memformulasikan atau mengomunikasikan hasilnya kepada orang lain. Selanjutnya, sumber lain mengatakan bahwa literasi matematik atau melek matematik itu kapasitas seorang individu untuk mengidentifikasi, memahami peranan yang dimainkan matematika terhadap dunia. Untuk mengokohkan penilaian, mengikat matematik dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan individu saat ini untuk kehidupan pada masa yang akan datang sebagai warga negara konstruktif, peduli, dan reflektif gitu. Jadi nanti ketika seseorang melihat fenomena atau situasi matematik, maka seseorang anak tadi bisa menerjemahkan atau memberi komentar setidaknya ya terhadap apa yang diberikan. Ini salah satu contoh yang agak klasik ya saya berikan. Kebaca nggak ini ya? Kira-kira apa ini maknanya ini? Ini di line supermarket gitu, mau bayar ke kasir itu kira-kira ya. Kemudian di atas kasir itu bertuliskan, ini adalah express line. Orang yang belanja kurang dari 10 item, itu melalui jalur ini, begitu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian orang belakangnya, karena ini orang-orang memiliki literasi matematik yang baik, maka dia berkomentar gitu. This guy cannot read gitu. Orang ini nggak bisa membaca gitu ya. Kemudian di belakangnya lagi juga berkomentar, this guy cannot count. Orang ini nggak bisa ngitung gitu ya. Artinya apa? Artinya di sini membandingkan antara yang dia bawa dalam keranjang itu kan lebih dari 10. Padahal di atas itu harus kurang dari 10 item. Nah, dia nerobos ke situ. Jadi orang ini nggak ngerti ini ya. Itu sering kan. Ibu bapak juga kalau di bank antrian misalkan orang nyerobot itu juga sama. Ini orang ini nggak literate ya dalam etika barangkali literate-nya gitu. Atau nggak membaca aturan ya yang ada di dalam bank tersebut gitu misalkan ya. Nah, ini juga menjadi pertanda. Nah, padahal kita ini segalanya udah ada aturan itu ya, tetapi pelanggaran tetap berlangsung ya. Orang ini bisa jadi melanggar atau bisa jadi memang tidak tahu, tidak bisa membaca atau tidak bisa ngitung gitu. Sehingga melakukan hal yang seperti ini. Nah, ini orang yang pertama yang di depan inilah yang disebut dengan illiterate gitu ya, tidak bisa illiterate in matematik atau dalam literasi matematis itu tidak bisa ngitung atau tidak bisa membaca itu. Yang belakang ini komentarnya ya memang dia membawa mau bayar juga itu itemnya kurang dari 10 gitu, jadi nggak apa-apa.
Nah ini saya adaptasi dari Marilyn Gunru Griffith tahun 2004 gitu ya. Ibu sekalian, selanjutnya kita juga akan bicara tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti apa? Ini merupakan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid, kebutuhan guru, maksud saya guru memfasilitasi murid sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Ya. Kemudian dalam menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu mempersiapkan tindakan yang masuk akal yang akan diambilnya. Tapi kita juga paham ya, sekelas itu ada 40 murid, 36, 32, tergantung dari kondisi sekolah. Tapi sekarang rata-rata SMP, SMA, saya kira di angka 36 sampai 40 begitu ya, oleh aturan. Nah, berarti akan kita memfasilitasi 40 murid cara berpikir yang berbeda gitu. Betapa ya, kalau kita dulu waktu kuliah tidak dibekali oleh cara-cara seperti itu, sekarang diminta untuk melayani secara berbeda. Kalau dulu klasikal, dulu mengajar harus satu kelas, sama, dalam waktu yang sama, jam yang sama, belajar yang sama. Nah, sekarang dengan pembelajaran berdiferensiasi itu harus berbeda. Itu seperti apa gitu ya. Nah, ini menjadi bagian yang tentu harus kita pikirkan. Pandanglah, saya akan melihat ini sebuah bola misalkan ya. Pemahaman volume bola misalkan. Nah, ini baik di SD maupun SMP kelihatannya volume bola ini diberikan dengan dogma gitu ya. Kalau di SD mungkin dengan dogma gitu. Dogma itu apa ya? Pokoknya kieu gitu. Nah, ya rumusnya sudah diberikan seperti ini gitu ya. Jadi ini apa namanya? Rumus yang sudah jadi begitu ya, rumus yang sudah jadi. Tetapi kenapa anak itu tidak juga diberi kebebasan untuk mencari caranya sendiri gitu. Nah, bagaimana? Nah, kalau bola misalkan bola itu di dalamnya kan kosong ya. Kalau bola plastik di dalamnya itu kosong. Kalau diiris kempes bolanya. Kalau balon juga sama kempes. Agak susah gitu ya. Kecuali balon ditenggelamkan ke air. Nah, itu bisa ya untuk representasi volume begitu. Cuma itu volume kontinu melalui air gitu ya. Air yang tumpah ada berapa gitu. Tapi kalau kita modelkan bola itu dengan semangka misalkan, nah kita akan bisa membayangkan bahwa di dalam semangka itu masih ada isi apa namanya daging ya, daging semangkanya yang kalau diiris itu masih kelihatan bendanya begitu. Nah, bagaimana bola yang sesungguhnya dengan semangka yang ada ini kita gunakan untuk meyakinkan, boleh meyakinkan ya, atau untuk membuktikan itu juga boleh, terserah ya tujuannya mau apa di sini. Apakah meyakinkan atau mau membuktikan begitu. Sehingga kita akan melihat seperti ini ya. Mungkin mengukur tadi sekali lagi saya kembali ketika mengukur bola seperti ini kita bisa lakukan gimana caranya mengukur diameter begitu ya untuk bola. Itu bisa misalkan ibu bapak bisa nah ini ya. Nah, gitu ya. Jadi ada papan di kiri, papan di kanan, kemudian kita ukur ini berapa meter gitu ya atau berapa desi gitu. Baru kita ketahui itu yang namanya
diameter begitu ya. Diameter. Nah, untuk mencari jari-jarinya tentu tinggal diparuh aja ini, yang ini panjang ini begitu ya. Terus lakukan perhitungan. Tetapi ini masih konvensional juga karena dia masih apa namanya melakukan perhitungannya itu dengan rumus ya, rumus yang sudah jadi gitu. Bentar. Ini saya harus mengembalikan lagi nih. Ini harus dihapus dulu nih. Oke, baik. Sekarang kita lihat dengan sisi lain gitu ya. Bagaimana sisinya? Yaitu mengumpamakan atau mengasumsikan bahwa bola itu adalah semangka. Nah, di dalam semangka itu saya gambar limas, ada limas tapi bukan di kulit semangka itu ya. Bayangannya itu ada limas yang ditorehkan ke dalam sampai ke pusat semangka begitu ya. Nah, jadi jari-jari yang apa namanya sisi tegak limas itu menjadi jari-jari bola. Kemudian yang alas merah ini, yang alas merah itu adalah kulit dari bola tersebut ya, bagian dari kulit bola, tapi bisa dipandang sebagai alas limas. Nah, namun alas limas ini tentu tidak persis limas ya, karena apa? Karena dia kembung di bagian apa alasnya itu cembung. Kalau ditegakkan itu mungkin bergoyang gitu ya di meja begitu. Seperti halnya semangka sendiri ini kan bergoyang kalau di apa namanya disimpan di meja ya. Maksud saya labil lah untuk bergerak gitu. Selanjutnya ketika ini dicoba seperti itu, kita bisa membentuk sejumlah limas-limas gitu ya. Nah, ini saya mencoba mengiris semangka ini menjadi limas-limas yang seperti ini ya. Ada berapa? Ya sebanyak yang bisa kita buat tentu ya dari semangka tersebut ya. Nah, kalau sudah terbentuk limas kan kita berarti bisa tahu tuh. Kalau limas tentu sudah diajarkan terlebih dahulu ya, apa volumenya bagaimana gitu. Tapi kalau kita hitung secara sederhana, volume limas itu adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi limas begitu ya. Kali kemudian limas-limas ini saya sebutnya sebagai limas like ya, seperti limas gitu. Seperti limas ini akan bisa kita hitung volumenya dan kalau dijumlahkan ya menjadi volume bola ya. Limas sampai N buah limas menjadi sebuah bola. Nah, kita coba analisis ini ya. Kita coba analisis ya. Jadi ketika mengiris semangka seperti di kiri ya bagusnya seperti ini gitu ya. Supaya apa? Supaya anak punya sense, punya perasaan dan punya pemikiran, oh ya bahwa ternyata bola ini bisa diwujudkan ke dalam sejumlah limas-limas yang seperti ini begitu ya. Masih goyang. Nah, kalau masih goyang, konsep matematiknya diperkecil lagi gitu ya. Simpan di meja, masih goyang lagi, diperkecil lagi kan menjadi sekian limas nantinya begitu. Nah, kalau ini kita jumlahkan ya, siswa tahu luas permukaan bola itu 4 PR kuadrat, kemudian volumenya itu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, ini sebagai prasyarat pengetahuan ya harus dimiliki oleh siswa begitu. Kemudian ketika seperti ini, apa sih A1 tambah A2 sampai AN? Ini adalah kulit bola ya. Kalau bola dunia kita misalkan kita ini di sini di bumi gitu ya, itu kan bentuknya
dalam konteks yang sangat besar itu bola ya bumi kita gitu. Karangan kita bisa dianggap sebagai limas nantinya. Kalau kita punya lapangan lapangan jangan bola ya nanti bingung lagi ke lapangan badminton misalkan. Di pojok-pojoknya itu dikaitkan dengan pusat bumi, itu akan terbentuk imagining limas gitu ya sebenarnya ya kalau mau dipikirkan itu. Kemudian kalau tetangganya juga dibuat hal yang sama, itu akan memunculkan limas lagi, limas lagi, limas lagi. Secara keseluruhan kalau udah selesai menjadi sejumlah 5 sampai N gitu ya. Dan ternyata luas dari bola ini 4 PR kuadrat, mohon maaf 4 PR kuadrat ini bisa asumsi, bisa juga dihitung melalui pengamatan ya. Informali, secara informal, pengamatan luas bola ini untuk anak SMP bisa dilakukan di laboratorium, misalkan menggunakan eh, apa namanya kulit jeruk boleh gitu ya atau menggunakan bola yang digunting-gunting itu kemudian memperlihatkan bahwa kalau dari gunting-gunting ditempelkan itu akan bisa menutupi 4 buah lingkaran yang berjari-jari R, kemudian guntingan-guntingan tadi persis ya menutupi wilayah itu sehingga dikatakan sebagai 4 PR kuadrat itu sebagai luasnya. Nah, dalam konteks studi yang ini 4 PR kuadrat ini adalah asumsi begitu ya. Selanjutnya Ibu Bapak sekalian, bagaimana mendapatkannya? Nah, kalau bola semangka diiris semua menghasilkan sejumlah terbatas bangun mirip model limas, maka bentuk apakah limas-limas yang disusun kembali? Tentu kalau limas-limas tadi sebanyak N disusun kembali dan susunannya benar, itu akan membentuk bola kembali. Begitu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan ini boleh juga dimajukan pada siswa ya. Bagaimana hubungan volume bola dengan jumlah volume bangun yang mirip limas? Nah, ini ya. Kalau volumenya tentu sama ya. Jumlah yang itu dengan bolanya menjadi sama begitu. Kemudian sampai pada simpulan bahwa volume bola merupakan jumlah dari volume mirip limas tadi ya. Nah, cara menghitungnya seperti ini. Kemudian kita peroleh bentuk yang terakhir ini sepertiga R kali ini. Kalau ininya Anda ganti ya 4Pi A1 sampai AN-nya Anda ganti dengan A, maka akan diperoleh seperti ini jadinya. Kalau itu A, kemudian nilai ini, kemudian masukkan ke sini, jadilah. Jadi 4/3 Pi R pangkat 3. Nah, angka ini bukan diberikan secara dogmatik, tetapi dilakukan secara pengamatan oleh siswa ya. Untuk SMP mungkin cukup seperti ini, tapi untuk SMA bisa juga menggunakan proses limit ya. Proses limit di situ mungkin limit sigma AI dari I1 sampai N ya. Nah, itu akan membentuk bola. Itu untuk memformalkan ya, untuk mengkanter bahwa kelas dari limas tadi masih bergoyang Pak gitu. Artinya volumenya nggak sama persis gitu. Tapi dengan formalisasi limit ya, nanti ada banyak ahli di sini mungkin Bu Untit ada di situ ya, ada Pak Endang Cahya itu akan bisa lebih menghaluskan lagi sehingga volume bola itu persis ya 4/3 Pi R pangkat 3. Nah, ini umurnya cukup panjang ya di dunia ini yang bicara tentang saya ingin menghapus ini tapi agak susah ya. Ada yang bisa membantu? Di Anonet mungkin, Prof. Itu. Oh, Anonet ya. Iya, Pakai menghapusnya. eraser. Oh iya benar nih. Ah, betul. Ya, sip. Makasih. Makasih Pak Janawi. Oh, Prof. Kita lanjut. Baik. Ibu Bapak sekalian,
Nah, jadi ini ya, sepertiga R kali A1, A2, A sampai AN, sepertiga kali luas bola, akhirnya 4/3. Nah, volume ini meyakinkan pada siswa, oh kalau begitu bola benar volumenya itu 4/3 PR pangkat 3. Tetapi praktikum di SMP, saya kira ini seringkali Ibu Bapak menggunakan perbandingan dengan volume limas gitu ya. Volume limas, bukan limas, kerucut, maaf. Kerucut, kemudian kerucutnya dikasih pasir, pasirnya dimasukkan wadah setengah bola, kemudian ada sekian kali, karena tadi kerucut sudah tahu volumenya, maka akan ketemu 4/3 PR kuadrat pangkat 3 pula, begitu ya. Baiklah Ibu Bapak sekalian, selanjutnya, jadi diferensiasi yang dimaksud sebenarnya kalau matematika tadi volume bola diajarkan hanya dengan satu cara, kita memiliki banyak cara itu untuk memberikan cara berpikir siswa yang mungkin berbeda-beda, kita fasilitasi dengan cara yang tadi ya, beberapa cara yang kita miliki tentu untuk bagaimana menentukan volume bola. Kalau nggak salah volume bola itu kelas 2 apa 3 SMP begitu ya. Yang ini mungkin awal tentang sistem persamaan linear Ibu Bapak sekalian. Mungkin siswa sudah tahu ya beca, sudah tahu sepeda, sudah tahu banyaknya kendaraan misalkan 16, banyaknya roda misalkan 41. Nah, bagaimana memperoleh banyaknya masing-masing kendaraan? Secara aljabar belum pernah dimiliki, coba-coba juga belum pernah ditempuh. Kalau menghitung langsung di lapangan sebuah pawai misalkan mungkin terlalu sibuk begitu ya. Ketika dihitung rodanya bergerak, udah pusing nggak bisa dihitung ya. Itu nah bagaimana ini membantu siswa? Nah ini secara aljabar mungkin awal-awalnya di SD kelas 5, 6 ya, tapi di SMP mungkin nanti dijabarkan lebih lanjut ya. Nah, kalau diasumsikan bahwa oh ya ini persoalannya sebenarnya persoalan apa ya? Kayaknya hilang nih soalnya. Gini bunyinya. Ada barisan kendaraan yaitu becak dan sepeda ya. Kendaraannya ada 16, sementara rodanya ada 41. Nah, bagaimana mengetahui berapa banyaknya sepeda dan berapa banyaknya becak begitu. Nah, kita kalau menggunakan coba-coba bisa mengasumsikan asumsikan aja semuanya ini adalah sepeda itu. Kalau sepeda rodanya 2 dan ada 16 sepeda, maka totalnya ya tinggal dihitung saja ini. Berarti ada 32 roda. Nah, gitu ya. Kendaraannya ada 16 tapi ada 32 roda. Padahal dari persoalan yang ada tadi ini ada 41 ya ini. 41 ini 16. Ini mohon maaf soalnya ini tertinggal ini ya. Tadi ketika nge-save itu ini ketinggalan. Nah, kalau sepeda berarti secara rasional berpikir kita, oh ini mesti ada yang diganti dengan becak ini. Gimana caranya? Ya, ya kita hitung ini ada berapa? Tadi 16 ya. 16 kendaraan, maka satu becanya bisa berubah menjadi apa namanya? Lagi-lagi ini juga. Nah, di sini menambahkan ini. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Nah, gitu ya. Jadi ada 41 roda gitu. Dengan demikian yang tadi rodanya ditambah itu jadi becak gitu ya. Kalau yang sisanya itu sepeda. Nah, becanya ini berarti ada berapa tadi? Ada 9 ya. Becanya ada 9.
Kemudian sepedanya ada 7 jadinya. Ada 7. Ini sisanya ini adalah sepeda. Nah, hal-hal yang demikian Ibu Bapak ini mungkin bisa dijadikan sebagai yang disebut dengan early algebra itu ya, atau aljabar awal begitu ya. Mohon maaf. Nah, ketika di analisis, nah analisis inilah sebenarnya pemikiran siswa ya. Tapi masalahnya kan tidak semuanya adalah sepeda, melainkan ada becanya. Oh, berarti saya harus modif. Nah, modif itu pekerjaan yang tadi kita lakukan begitu ya. Saya ulang lagi. Nah, ini prosesnya. Udah ketahuan jadi 9 becak dan 7 sepeda. Tapi secara aljabar kita mungkin di SMP sangat familiar dengan ini ya. Hanya kendaraannya 16 jadi X tambah Y 16. Kemudian 2X ditambah 3Y sama dengan 41 gitu ya. Ini adalah sebagai konteks rodanya. Kenapa 2X? Karena sepeda. Kenapa 3Y? Karena becak gitu ya. Jadi, nah membuat model matematik ini itu juga merupakan hal ya, bagian dari literasi matematis tadi gitu. Kemampuan membuat model matematik dari sebuah konteks cerita begitu. Nah, untuk itu Ibu Bapak, saya sudah menyediakan 10 cara berbeda yang dapat memfasilitasi siswa menyelesaikan SPL ini gitu ya. Beberapa di antaranya ada di dalam buku Blended Learning Hyper Content with Hyperlink yang bisa dibaca di sini. Mohon Ibu Bapak bisa menyeken yang ada di layar, bisa terbaca nggak ya? Ini ada barcode di situ. Tolong semuanya aja. Tolong pangnyeken kalau sudah sukses nanti kabarkan ke saya. Pak Jarnami bisa membantu? Sebentar, Ibu Tia? sebentar Prof. Cari barcode-nya Prof. Bisa Prof? Bisa. Tolong buka bukunya. Di Sudah dalam. bisa. Bisa ya? Ya, Ibu bisa. Bapak yang lain, Bisa, Ibu Guru, bisa Prof. tolong Bisa. komentar 1 atau 2 orang. Udah bisa, Prof. Alhamdulillah. Terima udah bisa, kasih. ya. Sudah Punya bisa. buku. Jadi punya buku ini. Nah, jadi punya buku ini ya. Ini Terima saya kasih, bekerja. Prof. Ini juga dalam konteks pengabdian di Purwakarta ini ya, bersama dengan Pak Asep dan juga Ibu Widayanti ya, pengawas di Kabupaten Purwakarta. Jadi di situ silakan Ibu Bapak lihat itu ya, di sana berbagai cara yang mungkin bisa dilakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah matematis begitu ya. Nah, masalah matematis yang Ibu Bapak lakukan itu sampai ke level yang paling canggih. Misalkan menggunakan determinan gitu ya. Memang bukan konsumsinya anak SMP, tetapi ibu bapak guru kan nggak salah juga untuk mempelajari begitu ya. Ada yang dengan cara matrik, ada dengan cara kombinasi, tapi bukan kombinasi permutasi di situ ya. Nah, ini ada di buku Blended Learning, udah dicetak oleh UPI Press. Buku ini tipis ya, sekitar berapa, tetapi ada lebih dari 1000 halaman, karena di dalamnya memuat kayak gini lah gitu ya. Silahkan Ibu Bapak cermati lebih lanjut itu tentang itu ya. Ini tadi yang bisa dibuka itu 20 halaman, Bapak? Apa? Yang bisa dibuka dari Google Drive yang dari hasil di-scan itu linknya tadi 20 halaman. Ya, 20 halaman, betul ya. Tetapi di dalamnya ada 34 kayak gini gitu loh. Oh ya betul, Pak. Ya, betul. Di dalam buku ini ada 34 QR code gitu yang bisa diunduh gitu.
Ya, Oh, siap-siap. paham ya? Iya. Makanya itu lebih dari 1000 halaman di buku tersebut itu. Makasih. Ibu sekalian, berapa menit lagi saya bicara ini? Masih lama kayaknya ya? Sekitar 13 menit lagi, Prof. Ternyata udah pendek. Sampai 9.30. Baik, baik. Terima kasih, Ibu. Ya. Di dalam mengajarkan konsep fungsi, kita seringkali juga secara sederhana nulis di papan tulis kayak gini ya, pemetaan apa istilahnya? Pemetaan atau fungsi ya. Seperti ini. Ada domain yang ini D. Domain D yang ini adalah ringnya ring R. Kemudian dihubungkan seperti itu ya. Tetapi kelihatannya konsep yang seperti ini perlu diambil cara lain gitu ya, atau katakanlah diferensiasi cara gitu ya. Nah, bagaimana misalkan saya pernah melakukan penelitian yang ini mungkin sering saya sampaikan ke kawan-kawan di jurusan, tetapi pengalaman ini saya kira saya perlu menyampaikan juga kepada para Bapak Ibu guru di Kabupaten Bandung Barat ya. Kebetulan saya juga tinggal di Bandung Barat ini ya. Jadi enggak ada salahnya juga saya mengenalkan konsep ini ya. Jadi seperti penelitian kimia memang ya. Tapi sebenarnya saya akan mencari hubungan antara domain larutan gula ya. Domainnya itu dalam bentuk persen, 5%, 10%, mungkin ada 0%-nya ya. 15, 20, 25, 30. Jadi saya ini mencoba, kami ya bukan saya, mencoba meramu air dengan gula, ditimbang, kemudian dilakukan berapa persen. Setelah diperoleh kayak gini, sederetan larutan gula ya, ada air, ada larutan 5, 10, 15, 20, 25, 30 sampai 45 begitu ya. Nah, ini selintas kalau Ibu Bapak lihat ini adalah seperti ada di laboratorium Pramita misalkan ya, yang isinya ini adalah mohon maaf air seni ya, atau mungkin juga gula darah itu. Bisa air seni atau darah. Tapi selanjutnya diapakan oleh laboran itu kita nggak tahu di sana ya. Taunya hanya hasil aja. Begitu selesai dicek lab, kita tahu oh ya ininya segini, berarti Bapak kondisinya tidak sehat. Maka harus dikurangi itunya, harus ditambah ininya dan seterusnya begitu ya. Ini adalah interpretasi laboran begitu yang diberikan pada kesehatan. Nah, cara berpikir mereka saya bawa ke kelas ini ya. Saya bawa ke kelas di sebuah SMP ini seperti ini ya. Kemudian setelah saya isi penuh lah ini tabung-tabung reaksi ini berisi penuh larutan tadi, saya coba cemplungkan benda kecil. Apa bendanya? Yaitu kurang lebih apa ya? Ya kecil aja gitu. Dari plastisin ya. Plastisin itu bahasa mainannya itu apa ya? Malam gitu. Nah, ini kita cemplungkan ke sini. Nah, setiap ini kita ketahui berapa detik jatuhnya dari sini sampai sini. Ternyata untuk yang air saja itu 1, sekian detik gitu ya. 1,12 kalau nggak salah. Kemudian yang ini juga sama, bola yang sama dicemplungkan ke sini. Ternyata ini butuh waktu 1,22 detik. Kemudian hal yang sama dijatuhkan ke yang ketiga, ini
sudah 2 koma gitu dan seterusnya begitu. Saya begitu kaget ketika sampai di ukuran 45 ya, di sini ada 45 sebenarnya. 45% gula gitu ya. Ternyata ketika di gambar grafiknya itu kayak gini gitu. Dan ketika 45 itu hampir 1 menit itu ya. 1 menit itu berapa detik? 60 detik lah kurang lebih di sini 60 gitu. Nah, penasaran saya gimana ya kalau 50. Nah, yang 50 ini dibuat terakhir gitu ya. Saya coba cemplungkan lagi, apa yang terjadi? Ternyata bolanya ngambang di atas Ibu Bapak sekalian di sini ya. Ngambang ya. Ketika ngambang, guru yang ikut praktikum waktu itu juga bertanya, "Kenapa ya?" Guru matematik tapi. "Kalau dosen fisika yang ikut dalam praktikum ini udah nggak masalah lagi," gitu ya. "Oh, itu karena berat jenisnya ini lebih ini dari itu," begitu ya. Tetapi ini subject to be observed by a student sebenarnya ya, di siswa. Bisa Ibu Bapak mengintegrasikan matematik dengan, sains di sini, sehingga mereka ini ya, bisa melakukan praktikum. Yang saya kagum di sini Ibu Bapak sekalian, saya menemukan yang namanya asimtot ternyata di sini. Nah, gitu ya. Asimtot lah kurang lebih karena ini sebenarnya perlu penelitian lebih mendalam lagi. Gimana kalau 46%, 47%, 48%, dan sebenarnya ya perlu akurat di sini sehingga data yang diperoleh kita itu merupakan data yang sangat bagus ini. Jadi instead of tadi hanya berupa ini dikaitkan dengan ini, saya mencoba mencari hubungan antara larutan air dalam persen dengan waktu mengendap begitu ya. Dan yang sangat mengagetkan saya menemukan grafik asimtot ini dalam kehidupan itu ya, asimtot. Ibu Bapak sekalian, hal ini, fakta ini saya coba tanyakan pada murid di SMP kelas 2 SMP ya. Itu kalau apa ya artinya ini nih, grafik yang seperti ini apa ya artinya? Tapi murid SMP kan agak susah ya untuk menerjemahkan ini. Mengapa ini seperti ini? Nah, untuk itu saya memberikan yang namanya bantuan atau scaffolding ya. Saya undang atau sajikan gambar pada murid, anak-anak coba lihat itu, yaitu fotografi atau video yang ada di rumah sakit, terutama di ICU ya. Di ICU itu kan ada grafik yang kayak gini. Ini layarnya misalkan. Nah, gitu ya. Anda kan kayak gini kan? Nah, suatu saat terjadi kayak gini, kemudian ngeng terus. Nah, ini juga sebenarnya asimtot ini. Asimtot. Bahaya itu, Prof. Mudah sekali anak itu menerjemahkan, "Pak, itu sebuah kematian," gitu kata anak itu. Kelas 2 SMP loh, Bu, Ibu Bapak sekalian. "Sebuah kematian, itu kematian apa?" Gitu. "Iya, Pak, orang mati kan dideteksi lewat itu, lewat ICU di rumah sakit seperti itu. Kalau sudah ngeng, itu juga mati, Pak," gitu. Akhirnya cara berpikir dia yang ini kita terapkan kepada grafik yang ke atas. Kalau yang ini gimana? Ternyata dia mampu juga melihat ini, ke sini, yang kedua itu, yang ketiga ini dan seterusnya sampai yang 50 ke sini. "Pak, ini juga kalau dilihat gulanya makin lama makin kental. Kalau kopi makin lama makin manis, makin ke kanan," gitu ya. "Kalau teh juga sama, Pak." Terus maknanya gimana? Iya, kalau kita minum kopi atau gula atau di dalam tubuh kita gulanya makin lama makin tinggi, maka resiko untuk memperoleh sakit diabetes makin tinggi, Pak, itu. Jadi apa hubungannya? Sama, Pak, ini mirip dengan kematian juga gitu. Luar biasa itu ya. Ini kesimpulan yang diperoleh dari anak dengan praktikum sederhana tentang
tentang apa namanya larutan ternyata menghasilkan cara berpikir kesehatan yang cukup bagus ya untuk anak. Begitu Ibu Bapak sekalian, dan ini sebentar, ini saya harus keluar. Harus dihapus dulu nih ya. Saya hapus dulu nih. Ya, jadi ketimbang hanya sekedar seperti ini, Ibu Bapak, ya, mengenalkan fungsi seperti ini misalkan, ini kan apa namanya ini diagram panah begitu ya. Saya mencoba dengan melakukan praktikum seperti yang tadi. Tapi hasilnya cukup bagus dan ini artikel ini saya coba muat di ini ya, di Eropa begitu. Ini grafiknya seperti ini, kemudian itu ini bantuan tadi ya, bahwa yang lurus itu adalah sebuah kematian ya, kardiogram. Nah, artikelnya dimuat di sini Bu Bapak, www.intekopen.com ya, mengunggah dan menyadarkan siswa untuk hidup sehat. Nah, ini pun bagian dari literasi matematis ya, Ibu Bapak sekalian, literasi matematis. Karena apa? Karena tadi bahwa konten-konten yang sedikit, yang besar akhirnya memunculkan sebuah kesadaran ya. Saya kira itu Ibu Tia, kalau memang waktunya sudah habis, nanti mungkin dilengkapi dengan berbagai diskusi ya, sekiranya Ibu Bapak ada pertanyaan-pertanyaan. Karena intinya saya masih banyak sekali persoalan ini yang sederhana gitu ya, sampai menemukan konsep ini. Itu juga ya. Ya, awalnya memahamkan konsep, tapi dengan cara seperti ini mungkin anak bisa lebih bagus begitu ya. Ini ya, silakanlah nanti ini dipelajari oleh Ibu Bapak sekalian yang mungkin bisa menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan. Begitu Ibu Tia, mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas penyampaian materinya yang sangat menarik. Kita berlanjut pada sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab untuk sesi pertama ini baru ada satu yang menulis pertanyaan di chat. Mungkin saya bacakan, saya izin bacakan. Dari Bapak Saifuddin Zuhri dari MGMP. Secara psikologi, apakah ada pembatasan bahwa anak-anak di usia SMP misalnya mestinya sudah menguasai algoritma bilangan tertentu atau bahkan ada alat ukur literasi yang sudah diluncurkan pemerintah untuk anak sekolah? Apakah sudah jelas, Prof, pertanyaannya? Atau mungkin Bapak Saifuddin mau menyampaikan secara langsung? Kita lihat di chat ya. Ya, di chat, Pak. Ada pembatasan bahwa usia SMP misalnya masih algoritma tertentu atau bahkan ya, baik. Pak Saifuddin Zuhri ya. Baik, terima kasih Pak Saifuddin dari MBMP ya. Memang apalagi sekarang ya, mungkin Bapak merasakan banget itu yang namanya loss learning yang terjadi itu sebenarnya luar biasa ya. Cuma nggak kedeteksi saja gitu. Nggak kedeteksi ya. Mungkin belum ada riset yang mengungkap seberapa persen ilmu yang hilang ya.
ilmu yang hilang karena gara-gara COVID begitu. Kenapa? Di awal-awal mungkin orang seneng ya belajar melalui kayak ginilah, seminar kayak gini begitu ya, melalui Zoom gitu. Tapi kesana kan orang bosan juga gitu, lama-lama sambil tidur gitu ya, nggak tahu gitu. Nah ini harusnya anak itu ketika naik ke SMP ya kemampuan membacanya sudah ada, kemampuan tadi menghitung yang sederhana pun sudah bisa gitu. Tetapi kalau konstruksi konsep tidak dipahami dengan baik, itu artinya ada yang hilang, Pak Saifuddin ya. Ada yang hilang. Kalau hilang seperti ini, kan menjadi persyaratan perolehan keilmuan berikutnya gitu. Oleh karena itu, untuk memutus rantai ketidakpahaman siswa, wayahna we sakola mah kedah ngayakeun yang namanya penyetaraan gitu ya. Penyetaraan itu ya artinya mungkin ada pelatihan secara khusus, training guru ya pada murid-murid tersebut untuk memahamkan algoritma tertentu sampai dia itu bisa memberikan jawaban atau bisa melakukan proses berpikir dan seterusnya. Sehingga kemandegan dari berpikir karena adanya pengetahuan yang hilang tadi itu menjadi teratasi gitu. Ibu bapak sekalian, tidak tertutup kemungkinan mahasiswa kita ya, mahasiswa kita memang rapotnya menunjukkan seperti itu, tapi kemampuan yang SMA itu apakah betul? Nah, makanya ibu bapak sekalian, bapak dosen, coba kelihatannya perlu penelitian juga tertentu ya kepada mereka di awal-awal kuliah, ini sebentar lagi bulan September, untuk menggali konsep-konsep dasar ya, termasuk literasi yang seperti ini misalkan pada mereka. Memang lulus ya UMPTN, lulus SBMPTN, lulus SM misalkan, tapi belum ada jaminan juga konsep matematiknya mereka bagus atau literasi matematiknya bagus begitu. Oleh karena itu bisa menjadi baseline atau basis begitu ya. Ketika ternyata lemah, nah itu harus ada semacam action ya dari prodi atau jurusan atau dosen-dosen yang peduli ya terutama untuk mengetahui kelemahan dari siswa karena dampak COVID gitu ya. Dan dampak COVID itu bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tapi hampir merata di seluruh dunia begitu ya. Begitu Bu Tia. Mohon maaf, tadi yang bertanya sebenarnya Pak Saifuddin Fahmi, saya mohon maaf saya salah membaca. Oke, nanti Pak Saifuddin Zuhri akan bertanya secara langsung, Prof. Oke, berikutnya ini ada pertanyaan dari Bu Rini Marwati dari UPI. Katanya izin bertanya, Pak, pada saat siswa diajak mengkonstruksi konsep dengan cara uji coba seperti tadi, seringkali terampil memotong, mengukur, dan menghitung. Tetapi pada saat memformalkan ke bentuk rumus atau menggeneralisasi bentuk aljabar, siswa seringkali kesulitan. Apa yang mungkin dapat dilakukan oleh guru, Prof? Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu Rini ya, pertanyaannya bagus sekali nih. Keterampilan itu menjadi modal sebenarnya. Tapi untuk sampai kepada pemformalan, wong ahli aja bisa bertahun-tahun nih Bu. Kita masih ingat jembatan Konigsberg itu berapa tahun ketemunya itu. Kan soalnya sederhana kan. Ini ada sungai, ada jembatan. Nah, kita lewat ke sana, ke sini, supaya lewatnya sekaligus bisa enggak gitu kan. Itu pertanyaan. Kata-kata ini lama sekali di Prusia di sana ya, di jembatan Konigsberg itu. Ternyata baru kejawab berapa tahun Bu Rini? Mungkin ada puluhan ya. Yaitu setelah Euler mengungkap impossible. Itu jawaban sebenarnya ya. Impossible itu jawaban atau rumusan itu. Kenapa? Karena ininya ganjil, ininya genap. It dan itu titik ya, simpul dengan garisnya itu tidak klop di situ sehingga nggak mungkin karena ini ada loop itu. Nggak mungkin terjadi begitu. Itu udah terjawab seperti itu. Sehingga untuk sampai kepada rumusan itu
Kalau nggak mau nunggu terlalu lama, kita intervensi dari guru atau dosen ya. Gimana intervensinya? Ya membantu, tapi bukan memberi jawaban gitu. Membantu sampai coba-coba barangkali di kayak gini kan gitu. Coba nah itu ya. Jadi dengan cara-cara seperti itu nanti akan sampai kepada satu kesimpulan. Ya. Ini hal ini pernah terjadi ya ketika kita LS di SMP Negeri Lembang ya. Halo, Bapak Ibu guru ada dari Lembang ini? Ada, Prof, ada. Nah, Ada. dari Ada SMP banyak. Negeri Lembang itu tahun Banyak loh di 2001 Lembang. ya 2001 2003 kurang lebih gitu. Ini memang teman-teman waktu LS itu diskusi cukup produktif ya. Sebelum berangkat ke Lembang kita berpikir dulu kita ini mengajarkan luas lingkaran itu biasanya unik ya, hanya pakai persegi panjang gitu. Jadi lingkarannya itu digunting-gunting, kemudian disusun, terbentuklah seperti persegi panjang gitu ya. Ketika seperti persegi panjang, kan mudah, panjangnya R, lebarnya R, panjangnya 2pi, gitu, 2 PR, PR ya. PR kali R, jadi PR kuadrat, begitu kan. Tetapi saya masih ingat betul ya diskusinya menjelang berangkat ke sana di kampus. Gimana kalau perintahnya jangan persegi panjang? Ini usulan dari Prof. Yaya waktu itu ya. Terus gimana Prof. Yaya gitu? Jangan persegi panjang tapi sembarang bangun saja gitu, sembarang bangun segitiga ya. Mohon izin saya sambil menggambar. Jadi ibu bapak yang lingkaran kayak gini, kemudian dibuat kayak gitu ya. Nah gitu misalkan. Nah ini dulunya memang ke ini disuruh membuat kayak gini gitu. Nah, ininya R, ya ininya PR. PR karena ini setengah lingkaran. Ini kan memasung anak sebenarnya ya. Apa pasungannya? Hanya satu jawabannya gitu. Langsung sih ini menjadi luas sama dengan PR kuadrat gitu ya. Karena panjang kali lebar. Kala itu anak itu karena desain dari pembelajarnya bukan buatlah persegi panjang, coba ubah bangun lingkaran yang terdiri atas sektor-sektor atau juring-juring tadi menjadi bangun geometri lain gitu. Nah ini luar biasa, ada anak yang mencoba menyusun kayak gini, gitu ya. Kemudian gitu. Nah kayak gini, ibu bapak sekalian. Jadi yang ini diubah ke sana. Setelah diubah, mereka sampai ke sini, cuma bingung. Nah, saya agak sedikit intervensi dulu. Saya pengamat sebenarnya, agak diskusi dengan guru, tolong anak dikasih clue gitu. Clue-nya apa Pak? Pertama, pertanyaan luas segitiga itu apa? Kemudian suruh amati dia tinggi ini berapa R, kemudian alas dari sini sampai sini berapa R, berapa gitu ya. Ternyata sangat efektif sekali ya. Guru itu memberikan bantuan di sini, yaitu tingginya 1, 2, 3, 4, jadi 4 R ya. Alasnya 1, 2, 3, 4, kalau semuanya 16, jadi ini seperempat dari keliling. Seperempat keliling itu kali 2 PR. Nah ini hasilnya adalah PR juga tuh, alasnya PR, apa namanya? Seperempat kali kelilingnya 2 PR betul ya.
setengah ya. Kok setengah? Seperempat ini ya, maaf. Seperempat kali 2 PR gitu. Jadi setengah ya. Setengah. Kemudian mereka mencari luasnya, yaitu luas segitiga setengah kali alas kali tinggi dan akhirnya ketemu begitu ya. Dan ini temuan ini cukup viral juga waktu itu. Kalau ada WA udah viral sebenarnya ini ya, tapi disebarkan melalui beberapa artikel ya yang menarik itu. Begitu ya, Pak. Ini dari Ibu siapa tadi? Bu Rini ya. Bu Jadi Rini, Pak. Bu Rini ya, betul ya. Ya betul, Bu Rini. Jadi ketika sampai ke sini ini scaffolding Bu, bantuan dari guru gitu. Kemudian luas segitiga apa? Setengah kali alas kali tinggi. Ya. Kemudian ini masukkan ke sana angka-angka ini ya, 4 kali setengah kali ini. Jadi ketemu PR kuadrat itu ya. Nah ini scaffolding dari guru atau yang disebut memberikan fasilitator itu di situ sebenarnya, bukan menjawabkan soal ya, tapi membantu siswa untuk bisa menjawab begitu. Begitu Ibu Tia. Mangga, terima kasih Prof. Berikutnya ada 2 pertanyaan. Sebenarnya ini ada beberapa pertanyaan karena waktunya terbatas. Saya mungkin ambil 1 pertanyaan lagi ya, untuk sisanya sesi 2 untuk pertanyaan secara langsung. Tadi Bu Nia di sini raise hand ya, tapi menulis juga Pak Bu Nia akan bertanya langsung. Jadi saya bacakan pertanyaan yang dari Pak Ade dari SMP Negeri 1 Cipatat. Izin bertanya, tadi Prof bahas kalau bisa pembelajaran itu memberikan kebebasan pada siswa, contohnya dalam menemukan rumus. Tapi kemampuan tiap siswa itu berbeda. Apakah guru harus menyediakan atau memfasilitasi dengan metode yang berbeda pula? Mangga, Prof. Ibu, maaf. Ya, bagaimana? Bukan bapak-bapak, ibu maksudnya. Nama adanya, Bu. Oh, Ibu Ade ini. Iya. Oh iya. Mangga silakan, Prof. Baik, terima kasih Bu Ande. Dari SMP Negeri 1 Cipatat begitu ya. Aduh kok sampai lupa ya barusan. Bisa dipancing sedikit Bu Tia? Izin bertanya kuncinya. tadi katanya kuncinya kita harus memberikan kebebasan pada siswa dalam menemukan rumus, tapi kemampuan tiap siswa itu berbeda. Apakah guru harus menyediakan atau memfasilitasi dengan metode berbeda pula? Oke, baik. Nah, disinilah wawasan guru perlu bertambah, Ibu Bapak ya. Ketika siswa meminta yang itu ya kita jelaskan lewat jalur itu gitu ya. Tetapi nantinya ya di simpulan akhir ada jalur itu, ada jalur ini gitu ya. Contoh yang sederhana SPL itu kan ada substitusi, ada eliminasi, ada begitu ya. Tapi bisa juga ditempuh melalui jalur grafik misalkan itu ya. Nah ini kalau guru nggak nambah wawasannya itu kan menjadi kesulitan kita dan menjadi otoriter ngajarnya gitu ya. Kenapa? Karena pokoknya kudu kieu gitu. Nah itu keliru itu ketika pokoknya kudu kieu gitu. Karena kemungkinan siswa sudah membaca dengan cara lain ya. Mungkin juga di rumahnya dia sudah melakukan perhitungan dengan Wolfram, menggambar dengan kabri geometri, dengan GeoGebra dan seterusnya itu. Bisa jadi seperti itu. Kita ketinggalan ini. Oleh karena itu menjadi wajib ya seorang guru menambah pengetahuan ini ya melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat ya yang mau bekerja sama dengan PPM di UPI ini ya, dengan kami di kampus. Kami juga membutuhkan untuk pengabdian seperti itu. Kalau disambut di bawah dengan baik itu berarti menambah wawasan para guru untuk memiliki pengetahuan yang lebih baik sehingga mengajarnya di lapangan menjadi lebih baik lagi. Begitu. Terima kasih Bu Ade.
Ya, terima kasih Prof atas jawabannya. Kita berlanjut ke sesi kedua, pertanyaan secara langsung. Pak Saifuddin Zuhri ini sudah dari tadi sudah resen, Prof. Mangga silakan Pak Saifuddin, mungkin sudah tidak sabar. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Prof tadi sudah banyak memberi inspirasi, memberi banyak konteks dalam pembelajaran matematika. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Saifuddin Zuhri. Saat ini saya bertugas sebagai guru yang bertugas jabatan sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Sindangkerta. Tadi menarik sekali, banyak sekali konteks yang bisa dimulai pada awal pembelajaran. Nah, yang saya pahami itu pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 macam ya Prof ya. Pembelajaran diferensiasi dikarenakan proses, kemudian ada produk, dan konten. Mungkin yang Pak Profesor tadi tampilkan itu terkait dengan konten atau isi dari pembelajarannya. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi, konten itu dibuat menjadi beberapa pendekatan agar siswa mencapai tujuan yang sama. Seperti itu ya, Profesor ya. Jadi ketika proses pembelajaran yang ingin mencari volume bola, ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan oleh siswa sehingga semuanya menuju kepada tujuan akhir dari pembelajaran. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana peran guru dalam menempatkan bahwa siswa ini itu cocok untuk pendekatan ini, siswa ini cocok untuk pendekatan yang lain. Nanti mungkin mereka akan berkelompok yang memiliki pendekatan yang sama untuk mencari tujuannya. Itu pertanyaan yang pertama. Bagaimana peran guru dalam menentukan memilih siswa ini apa yang harus dilakukan guru, apa siswa ini harus memilih pendekatan yang tepat. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian, mungkin mohon maaf Pak Saifuddin, mungkin satu pertanyaan dulu. Cuma 2, Bu? Cuma 2. Ya. Oke, mungkin yang nomor 2 ini terkait masih menyambung dengan pertanyaan pertama. Ketika siswa memilih pendekatan A dan siswa lain mengerjakan melalui pendekatan B, mungkin ada beberapa indikator kecakapan literasi yang tidak terpenuhi. Mungkin karena pendekatan satu lebih pendek, siswa tidak banyak melakukan proses aljabar di dalamnya, sedangkan pendekatan yang kedua banyak sekali dengan generalis bentuk aljabar, mungkin kemampuan literasi matematikanya lebih tinggi. Mungkin ini jadi walaupun hasil akhirnya sama, tapi selama prosesnya berbeda, mungkin apa yang diperoleh siswa terkait dengan kemampuan literasi matematikanya juga jadi berbeda juga begitu. Begitu Pak Prof. Terima kasih Bu Tia, Pak Prof. Mangga silakan Prof. Terima kasih Pak Saifuddin Zuhri, KS di Sindangkerta. Sindangkerta kayak di Sumedang ya? Tapi di Bandung Barat ya Pak ya? Bandung Barat Pak. Baik, terima kasih. Nah, pemilihan pendekatan sebenarnya ini kan pengalaman guru yang cukup lama ya. Sehingga ketika minggu pertama perkenalan dengan siswa, guru itu sudah langsung mengatakan, oh anak-anak ini cocok dengan pendekatan ini. Anak-anak ini ternyata keingintahuannya tinggi ya, sehingga perlu dikasih semacam stimulus. Gimana ya kalau anak-anak ini bekerja di laboratorium gitu untuk memperoleh temuannya, sehingga PBL akan lebih tepat ya. Jadi kalau ibu bapak mungkin punya kelas lebih dari 4 kelas atau 4 sampai 6 kelas gitu, itu dari ke-6 kelasnya bisa jadi berbeda-beda gitu caranya ya, diferensiasi. Itu diferensiasi kelompok ya. Tapi di dalam kelasnya sendiri itu juga kita kan bisa memfasilitasi, mungkin ada anak yang levelnya seperti mana, kemudian ada kelompok lainnya juga berbeda begitu. Nah ini makanya ragam-ragam yang seperti tadi menjadi bagian yang mungkin keterampilan untuk bisa disampaikan kepada siswa. Tentang indikator kecakapan ya, perolehannya ternyata berbeda, tidak usah menjadi risau. Loh kita menyediakan diferensiasi gitu ya. Artinya perbedaan cara berpikir itu boleh-boleh saja untuk siswa begitu ya. Walaupun hasilnya ternyata berbeda, itu kan juga nggak masalah pula begitu ya, tidak bermasalah pula gitu. Tapi yang jelas walaupun hasilnya berbeda tapi benar, itu akan menjadi bekal mereka ke depan ya untuk hidup atau melanjutkan studi lanjut atau
berkarir gitu, sepanjang itu benar. Nah, yang penting benar, tapi kalau berbeda ragam dari caranya nggak masalah Pak gitu. Dan itu dibolehkan saja ya seorang anak yang ternyata berbeda dengan yang lain, tetapi masih dalam koridor keilmuan yang benar begitu. Toh anak ya sekarang dengan MBKM kita sama-sama nih kuliah mata pelajaran strategi belajar mengajar, tapi mendapatkannya melalui MBKM. Yang satu datang ke pabrik anu, yang satu datang ke perusahaan anu yang berbeda, lulus nanti dinilai sebagai sudah selesai SBM gitu. Nah, ini salah satu MBKM juga begitu ya. Kampus Merdeka gitu. Ya, karena pada dasarnya belajar yang seperti ini nantinya untuk bekal tahapan yang berikutnya. Begitu Pak Saifuddin ya. Ya, terima kasih Prof. Ada yang resen berikutnya, Ibu Nia Kaniawati, dipersilakan. Mangga Ibu. Mohon hatur nuhun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya Bu ya? Jelas Ibu, mangga silakan ya. Ibu. Assalamualaikum. Udah ya. Bismillah, Bapak sehat? Saya Alhamdulillah. guru saya subhanallah. NIM saya 981704 Pak, masih ingat. Pertanyaan saya singkat aja Pak. Ini kan kita tidak lama lagi akan menjalankan ANBK Pak ya. Salah satunya asesmennya tentang literasi numerasi. Yang ingin saya tanyakan, mungkin di sini juga ada 5 orang teman saya dari satu SMP yang sama. Strategi yang paling jitu gitu supaya kita bisa fokus meningkatkan nilai literasi numerasi kita gitu Pak, mengingat waktu yang singkat, kira-kira kita harus fokuskan apa gitu Pak? Hatur nuhun Pak. Mungkin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Ini mana ya? Saya pengen buka kembali ini Bu. Share-nya mana share-nya ya? Halo? Ya Prof. Sebentar, saya Bisa kesulitan. share. Ya. Ini nih, oke yang ini ya. Ibu Bapak sekalian, sebenarnya masalah kesadaran Ibu, ya. Kesadaran kalau konsep literasi math itu kan sederhana sebenarnya. Misalkan persoalan ini, persoalan yang sangat sederhana ini Ibu Bapak sekalian. Nampak nggak ini? Sudah nampak Prof? Oke. Ada Pak. Ya, terima kasih. Kan pertanyaannya sederhana. Ini adalah layanan membeli es krim gitu ya. Membeli es krim. Kalau satu kotak ini ukurannya 1,5 meter kali 1,5 meter. Nah, ini satu kotak ini ya. 1,5 meter kali 1,5 meter. Berapa panjang tepi meja ini? Ya, ini diberikan kepada siswa di Kota Bandung kelas 3 SMP. Tahu nggak Ibu Bapak? Yang menjawab benar itu hanya 2,5%. Hanya 8 anak dari 310 murid gitu. 8/300. Itu hanya 2%, 2,5% begitu ya. Ini menjawab bahwa tepi meja ini berapa itu yang benar itu hanya 8 orang dari 300 gitu. Tentu sangat menyedihkan. Tetapi ketika mereka dikasih soal kayak gini, anak-anak, kalau yang ini 8, yang ini 15, berapakah yang ini gitu. Ini jawabannya 100% benar.
pakai Pitagoras katanya 15 kali 8 begitu ya. Jadi berapa itu? 15 kali 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat gitu ya. Itu hasilnya 17 gitu ya di akar. Ini 100%. Tapi yang ini kok nggak bisa penyebabnya. Ternyata kelemahan dari anak itu adalah tidak bisa melihat bahwa fenomena ini adalah fenomena Pitagoras. Itu kelemahannya. Kenapa mungkin guru jarang ya menerapkan ini? Itu curiga saya di sana sebenarnya. Kalau drill tentang Pitagoras sangat mahir, tapi bagaimana tersembunyinya Pitagoras di dalam satu konteks itu nggak pernah diajarkan oleh gurunya. Kalau ini kan mudah sebenarnya, lihat ini aja itu. Nah ini gitu kan? Ini tadi setengah 1,5 meter. Setengah 2 meter. Kan dengan Pitagoras ini langsung ketemu ini. Ini udah 2,5 gitu kan. Keluar ya? Halo? Iya, Halo, Bu. keluar, Prof. Bu Regina, ini Bu ini. Tari, mohon Bu Regina ini di tangani, di stop share. Mungkin kepencet gitu, Prof. Nggak sengaja ya. Kayaknya nggak sengaja. Jadi konteks ini adalah konteks Pitagoras gitu ya, Ibu Bapak sekalian. Bentar ini saya udah memunculkan lagi ini. Sudah ya? Sudah, Prof, sudah muncul lagi. Jadi yang ini 2,5, yang ini berarti 1 meter, yang ini 1 meter. Tepinya ketemu. Nah, itu dari 300 orang hanya 8 orang yang menjawab benar, Bu. Sedih nggak? Tadinya saya berpikir gini, PISA itu di kita itu kan sampelnya itu random ya, Pak Prof. Jarnawi. Random itu disebar ke seluruh Indonesia ya, mungkin kebagian di Kalimantan Tengah, mungkin juga di Sulawesi daerahnya Pak Saipudin tadi ya di sana, kemudian mungkin juga di Bandung, mungkin juga di Jakarta gitu, kita nggak tahu karena random gitu. Kemudian berdasarkan itu sigana lamun di kota Bandung mah saya sigana teh ya. Nah, akhirnya saya melakukan riset di Bandung ya dengan Prof. Ana dan Prof. Vismaya ya, waktu itu mengambil sampel 300 orang. Apa yang terjadi? Ternyata angkanya itu sangat menyedihkan ya, karena pencapaiannya itu hanya sekitar 30% ya, 30% dari PISA repeated ya. Padahal anak-anak kita sudah 57 gitu. 57 itu 57 di kancah internasional gitu ya. Kenapa 57? Ya saya ringan banget skornya, yaitu 385 per 600 sekian gitu ya. 600 sekian. Sebenarnya udah sekian persen gitu. Tapi ya yang hasil dari Bandung hanya 30%. Aduh, sedihnya gitu ya. Tapi ya itu missingnya itu karena itu mungkin ibu bapak gurunya tidak mengaplikasikan ini ke dalam konteks itu. Kalau keilmuannya udah mahir ya. Itu. Jadi ilmu matematiknya mahir, tapi menerapkannya itu menjadi kendala jadinya begitu. Saya kira gitu ya, Ibu Nia. Iya, Terima Pak. kasih. Nuhun. Mudah-mudahan terima- menjawab, dan Amin. apa Terima yang saya sampaikan ini mendorong juga teman-teman untuk meneliti lebih lanjut itu di Kota Bandung kok seperti tadi. Kasih, begitu. Pak. Ya. Terima kasih, Prof. Mungkin saya kasih, karena waktunya sudah mepet, ini saya kasih kesempatan yang terakhir untuk Ibu Ratna Ningsih. Mangga silakan, Ibu. Ibu Ratna Ningsih, mangga. Halo, Ibu. Bu Ratna dari Cisarua ya. Iya, betul, Prof. Halo. Halo, Ibu.
Mungkin mau ngomong tapi itunya masih mute. Oh, mungkin. Bisa dibantu panitia mungkin? Bu Ratna, sebentar. Bagaimana panitia? Nggak ada yang kedua, Bu. Yang Atau kedua. Bu Pak Andi tadi ada yang Oh, kedua. kalau begitu Pak Andi, mangga silakan. Karena Bu Ratna tidak bisa dihubungi. Mangga silakan Pak Andi, tadi ada yang raise hand juga Pak Andi. Atau jangan-jangan kepencet raise hand yang gitu, Bu. Oh, begitu. Bu Ratna Nengsi ya. Semuanya Ratna semuanya di off kan Nengsi. itu. Suaranya nggak bisa Oh ya, membaca. udah ini. Bu Ratna Nengsi, mangga silakan. Mau bertanya secara langsung. Halo Ibu. Halo, Bu Ratna. Atau bagaimana panitia, kita cukupkan saja karena memang waktunya sudah jam 10 ini. Ya, sudah cukup kalau gitu. Iya, Bu. Ya, Cukup lah. mungkin Ya. cukup saja. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu, seminar sesi 1 mengenai membangun literasi numerasi melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi telah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyimak dengan sangat antusias. Terima kasih juga setinggi-tingginya kepada Bapak Profesor Turmudi yang telah berbagi ilmunya. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya persilakan kepada Bapak Prof. Turmudi untuk menyampaikan closing statement. Mungkin Bapak sekitar 1 menit. Silakan, Prof. Terima kasih, Ibu Tia. Ya, apa yang saya sampaikan ini sebenarnya sih hanya ya seringkali diskusi-diskusi ringan ya, yang dan pengalaman-pengalaman ini kalau tidak dibukukan itu mungkin sayang juga ya, karenanya andaikan itu ditulis di dalam buku ya, model yang tadi itu Ibu Bapak sudah bisa nyeken, itu sebenarnya bagian dari pengabdian masyarakat juga dan bisa dibaca begitu ya, bisa dibaca. Sekarang masalahnya buku loba tapi kayak kesempatan baca itu sebenarnya ya. Oleh karena itu Ibu Bapak guru yang lain spend waktunya sekitar 1 jam sehari untuk membaca ya, supaya tidak ketinggalan literasi gitu. Sebab kalau karena saking sibuknya tugas mengajar sehingga nggak mau membaca, ilmunya makin lama makin kering ya. Makin kering, makin lama makin usang begitu. Tapi kalau mau membaca artinya Ibu Bapak mengikuti perkembangan keilmuan terkini begitu. Terima kasih kepada Ibu Bapak sekalian di Bandung Barat dan di kota lain. Terima kasih juga Pak Aep, itu adik saya ya sebenarnya, Pak Saipudin tadi. Tapi saya undang, beliau kepala sekolah di SMP, saya undang supaya ilmunya update begitu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Profesor Turmudi dan Bapak Ibu peserta. Saya Tia Purniati selaku moderator seminar sesi 1 pamit undur diri dan mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan. Seminar sesi 2 berikutnya akan dipandu oleh Ibu Yus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.